Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim pemerintah pembuka dengan penuh rasa bangga mendukung mosi pada kali ini yang menyatakan Dewan ini percaya bahwa pendidikan pesantren perlu diawasi lebih ketat untuk mencegah penyebaran ideologi yang menyimpang. Ideologi yang menyimpang adalah ideologi yang tidak sesuai dengan prinsip humanisme dan Pancasila. Berkembangnya ideologi menyimpang merupakan masalah besar bagi umat manusia. Jika kita melihat dalam jejak histori, menjamurnya ideologi menyimpang ini telah banyak memakan korban jiwa seperti komunis Marxisme yang melahirkan berbagai revolusi berdarah, dan yang masih eksis saat ini adalah ultra religiusme dengan mengagungkan agama tertentu dan merendahkan agama ataupun aliran lain. Banyak sekali kasus-kasus ultra religiusme seperti penolakan rumah ibadah agama ataupun aliran lain, kemudian pengusiran ataupun diskriminasi kaum minoritas, pelecehan terhadap santri dengan embel-embel patuh terhadap ustadz, politik fragmentasi agama, dan bahkan yang terburuk melahirkan terorisme. Dan maka dari itu perlu pencegahan penyebaran ideologi menyimpang, salah satunya melalui pendidikan pesantren. Mengapa penting sekali pengawasan lebih ketat melalui pendidikan pesantren? Pertama, dari aspek pendidikan. Kita tahu bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang mana para santrinya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan kiai dan ustadz, serta mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Karena para santri tinggal bersama di pesantren, maka otomatis pendidikan tersebut berlangsung 24 jam. Dari intensitas tersebut, maka pendidikan pesantren merupakan hal yang menjadi keseharian bagi para siswa dan menjadi doktrin yang tertanam dan harus dipatuhi para santri. Karena harus dipatuhi aturan tersebut, maka para santri sangat sulit sekali untuk melawan ataupun hanya membantah sistem pendidikan tersebut, dan bisa kita simpulkan bahwa aturan di pesantren bersifat kaku dan mengikat. Kami dari pihak pemerintah pembuka khawatir bahwa nilai-nilai pendidikan pesantren yang menjadi doktrin yang harus dipatuhi oleh santri tersebut merupakan nilai-nilai yang melanggar sisi humanisme seperti anti terhadap aliran ataupun agama lain. Karena seperti kata saya tadi, para santri tidak bisa melawan sistem tersebut. Pemerintah sudah sepatutnya mengawasi pendidikan di pesantren agar kurikulum yang diajarkan sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang dianut secara global, dengan mengedepankan perlindungan HAM, toleransi, dan demokrasi. Kedua, dari aspek sosio-humaniora, kita memang boleh menganut berbagai ideologi karena itu merupakan hak kita untuk bebas berpikir. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika kita menganut ideologi yang menabrak prinsip humanisme dan Pancasila. Karena kita tahu bahwa kita hidup sebagai makhluk sosial, tidak hidup sendiri. Kita diciptakan dengan berbagai suku, agama, ras, budaya, hingga berbeda keyakinan dan pemikiran. Dari hal tersebut, sudah sepatutnya kita menghormati keberadaan orang lain dengan menghormati hak asasi manusia di tengah perbedaan yang ada. Pesantren sudah sepatutnya menyesuaikan kurikulum yang dianut dengan keragaman sosial yang ada, dengan mengajarkan para santrinya untuk toleran, melek akan hak asasi manusia, dan juga menanamkan budaya demokrasi. Ketiga, dari aspek politik, kita sepatutnya tahu bahwa Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini bertujuan agar kehidupan masyarakat Indonesia mempunyai pegangan yang teguh di tengah perbedaan yang ada, sehingga kondisivitas dan integrasi nasional tetap terjaga. Kami dari tim pemerintah pembuka khawatir dengan penyebaran ideologi menyimpang yang mana salah satunya dilakukan oleh sebagian pesantren, maka akan dapat menimbulkan perpecahan antar bangsa, seperti lahirnya pemikiran untuk menciptakan negara Islam yang tentu tidak sesuai dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat Indonesia yang beragam agama, budaya, aliran, dan kepercayaan. Kami dari tim pemerintah pembuka menawarkan solusi. Pertama, perlu ada namanya hegemonisasi standar jaminan mutu pendidikan di pesantren. Kedua, menambah kewenangan Kementerian Agama meliputi pengawasan yang ketat. Dan yang ketiga, inovasi fasilitas Kementerian Agama berupa laman pelaporan dugaan tindakan penyelewengan yang dilakukan pesantren. Argumentasi selanjutnya akan dielaborasi oleh rekan saya selaku pembicara 2. Dugaan penyebaran ideologi menyimpang dalam pesantren.
Secara positivistik dibuktikan melalui data tahun 2022 di mana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyatakan bahwa sejumlah 199 pesantren di Indonesia dan puluhan lembaga diduga terafiliasi dengan kelompok teroris. Oleh karenanya Dewan Juri yang terhormat, sebagai pemerintah pembuka, saya akan mengupas apa yang menjadi permasalahan dalam mosi perdebatan kali ini melalui 4 poin utama, yaitu identifikasi ideologi menyimpang, bagaimana pesantren sebagai sarana penyebaran ideologi menyimpang, dampak dari fenomena tersebut, dan mekanisme solusi yang dapat membabat permasalahan utama kali ini. NKRI dan Pancasila sudah sepatutnya menjadi patokan cerminan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia. Paham Pancasila yang mengagungkan keberagaman dan toleransi tersebut dicemari oleh gagasan-gagasan yang tidak seirama cita-citanya melalui ideologi-ideologi menyimpang. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh rekan pembicara satu tim kami, ideologi menyimpang dapat diidentifikasi secara umum melalui beberapa karakteristik, seperti contohnya bertentangan dengan prinsip humanisme dan dengan Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, elemen utama pembangun sistem pendidikan pesantren itu meliputi kiai, ustadz, santri, dan asrama. Keterpaduan elemen-elemen tersebut melahirkan keunikan tersendiri bagi suatu sistem dan model pendidikan yang sangat khas, yang menjadikannya berbeda dengan pendidikan lainnya, sehingga pada umumnya dalam satu semester penuh, santri dan santriwati menghabiskan waktunya di pesantren dan diperbolehkan pulang hanya apabila berkesempatan. Hal tersebut menjadikan mereka 24 jam penuh di bawah pengaruh dan tanggung jawab pesantren. Kemudian, lantas siapa yang bertanggung jawab atas santri atau santriwati tersebut? Tentu saja tenaga didik pesantren seperti kiai dan ustadz. Jika kita berbicara mengenai kiai dan ustadz adalah figur sentral dalam suatu pesantren dan komunitas masyarakat setempat. Sebagai pihak utama yang mengemban pendidikan melalui pesantren, santri dan santriwati tidak memiliki pilihan lain selain menelan informasi yang diajarkan kepada mereka secara mentah-mentah tanpa adanya saringan melalui perspektif lain. Pun jikalau ada santri atau santriwati yang sadar bahwa kiai atau ustadznya salah, budaya feodal yang terstruktur merugikan santri dan santriwati melalui abuse of power. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa banyak sekali santri dan santriwati yang mengalami kekerasan baik secara seksual maupun non-seksual di pesantren tanpa ditangani secara lebih lanjut karena power relation yang kerap disalahgunakan oleh tenaga didik seperti ustadz dan kiai. Dewan Juri yang terhormat, dampak dari ideologi menyimpang sendiri sudah sangat berbahaya, seperti merusak tatanan sosial dan keberagaman, mendorong kekerasan dan intoleransi, menyalahi konstitusi dan ideologi negara. Sebetulnya tidak dapat dipungkiri lagi bahwa santri dan santriwati yang kemudian mengaplikasikan ideologi-ideologi menyimpang tersebut di masyarakat akan menghadapi reaksi serupa seperti reaksi sanksi sosial hingga akibat hukum. Pengawasan yang hanya dilakukan oleh pihak internal menjadikan evaluasi pesantren tidak maksimal dengan dugaan yang sangat kuat akan subjektivisme. Maka dapat disimpulkan bahwa penyebaran ideologi menyimpang merupakan reaksi dari lemahnya pengawasan oleh pihak eksternal terhadap pesantren dan peraturan yang lemah. Oleh karena Dewan Juri yang terhormat melihat bagaimana permasalahan penyebaran ideologi menyimpang ini sangat krusial, kami menawarkan proposal berupa mekanisme solusi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut secara tepat dan cermat. Pengawasan tentu memainkan peran yang penting, akan tetapi di samping itu juga harus diimbangi oleh beberapa aspek lainnya, seperti yang pertama, adanya hegemonisasi standar jaminan mutu pendidikan di pesantren. Sertifikasi kompetensi yang diperuntukkan secara khusus hanya untuk tenaga didik di pesantren guna menjamin mutu kapabilitas dan standar kurikulum yang pasti dapat menjadi langkah utama. Kemudian yang kedua, menambah kewenangan Kementerian Agama meliputi pengawasan yang ketat sebagai pihak eksternal terhadap pesantren. Kementerian Agama memang bertanggung jawab atas pendidikan sekolah agama seperti pesantren. Kementerian Agama, maka dari itu tim khusus yang bersihkan pihak dari Kementerian Agama dapat melakukan visitasi pengawasan di tiap pesantren di Indonesia setiap 1 bulan sekali. Intensitas pengawasan yang maksimal dapat menghasilkan pada penyempitan kesempatan penyebaran ideologi menyimpang. Kemudian masuk kepada mekanisme solusi ketiga atau yang terakhir, inovasi fasilitas Kementerian Agama berupa laman pelaporan dugaan tindak penyelewengan yang dilakukan oleh pesantren. Inovasi ini membuka peluang dan opsi baru untuk santri atau santriwati, orang tuanya maupun wali-walinya selain melaporkan dugaannya melalui kepolisian. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan hanya dengan mengakses laman yang disediakan oleh Kementerian Agama secara online. Lantas dengan mekanisme solusi yang kami susun dengan penuh pertimbangan yang mana memosisikan santri dan santriwati sebagai perhatian pusat utamanya diharapkan dapat menjadi solusi utama dalam mengatasi penyebaran ideologi menyimpang dalam pesantren. Dengan punya keyakinan, kami nyatakan bahwa kami sangat bangga berdiri di sini sebagai pemerintah pembuka.
Sekian dari saya, terima kasih.